adik-adik semua di rumah. Halo juga adik-adik, apa kabar nih? Jumpa lagi bersama Lose di sini ya, Lose Marina dan Lose Mary. Ya, tidak terasa ya Lose ya. Sudah seminggu berlalu, kita ketemu lagi. Iya Lose. Lose kangen nggak sama anak-anak? Kangen sekali. Iya. Ya, kita berdoa terus ya supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kita boleh berkumpul bersama lagi dengan teman-teman ya. Kita beribadah lagi. Bisa beribadah lagi, bisa jumpa dengan Lose. Senang nggak adik-adik? Senang ya. Oke ya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita nyanyi Mas Sekolah Minggu. Kita pakai dua ya bahasanya, satu bahasa Indonesia dan satu lagi pakai bahasa Mandarin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh semangat dan pakai gerakan. Oke? Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajar kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的写笑，主的写笑，是我们儿童的家庭。亲爱天父，同胞相亲，快乐团聚，珍惜生命。谢谢圣经，在列不息，儿童主教会不息。我主命令，乐意存心，一生一生遥遥主名。Ya, Lose, sekarang kita akan angkat pujian kita lagi. Kita sebelum mengangkat pujian Lose, kita mau berdoa. Oh iya, adik-adik di rumah ya, kita lipat tangannya, kita tutup mata, ya, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Engkau boleh mengingatkan kami boleh datang, kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pimpin setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu, biar anak-anak-Mu yang boleh semangat dalam memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami saat ini, biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lose Mar, Iya. semalam Lose boboknya enak gak? Enak Lose, enak sekali. Terus tadi bangun udah berdoa belum? Sudah pastinya. Adik-adik di rumah sudah belum? Sudah, pasti Lose ya. Kita harus mengucap syukur ya adik-adik, karena sepanjang malam Tuhan sudah kasih kita bobok yang nyenyak. Dan pagi ini Tuhan kembali memberi kita nafas kehidupan sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Yuk, mari Lose ajak kalian menyanyikan satu lagu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan
adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, Rosemary. Ya, Rosemary percaya nggak kalau kita beribadah sekarang ini Allah ada di sini, hadir dong, sama kita? Rosa. Percaya ya. Adik-adik juga percaya nggak? Napas kita yang Tuhan berikan, yang napas segar kita Tuhan yang memberikan untuk kita. Rosemary percaya juga? Percaya, Rosa. Kalau begitu kita angkat pujian kita. Allah di sini ya. Ya, Allah bukan hanya di sini, tapi Ya. ada di mana-mana. Iya. Di hati Lause dan di hati anak-anak. Yuk, kita nyanyikan dengan suara yang semangat. Kita memuji Tuhan dengan yang terbaik. Ayo, pakai tepuk tangan ya. Kita semuanya bangkit berdiri. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Sekali lagi. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup, ya seperti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Semar, Ya, Rosemary. Lause senang nggak kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan? Senang sekali Lause. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Pasti sangat senang sekali kan bisa memuji Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan satu buah lagu. Duduk senang, berjalan senang. Bisa kan lagunya? Pasti bisa. Tapi Lause minta kalian semuanya bangkit berdiri dah. Biar kita bisa pakai gerakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke? Yuk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana
sudah nyanyi lagu senang. Sekarang kita juga harus senang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah minggu kita untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik, walaupun sekarang kita tidak bisa berkumpul di dalam kelas untuk belajar firman Tuhan, tapi Lausofika harap kita masih tetap semangat ya adik-adik untuk sama-sama belajar firman Tuhan, untuk sama-sama bertumbuh. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana kami kembali lagi boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, kiranya Allah Roh Kudus bekerja leluasa di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, nih, kalian siapkan dulu ya lembar aktivitas yang sudah Lause bagikan. Adik-adik, coba perhatikan di bagian "Oh anakku". Nih, ada beberapa pertanyaan tentang kelahiran kita. Adik-adik coba isi ya beberapa pertanyaan itu. Seperti di manakah kota kamu dilahirkan? Pada tahun berapa kamu dilahirkan? Pada bulan berapa? Dan tahukah kamu arti namamu? Nah, adik-adik Lause percaya setiap kita pasti jawabnya beda-beda ya. Nah, ada yang lahir di kota lain ya, di kota Jakarta, tapi Lause percaya kebanyakan kita lahir di kota Jambi yo. Nah, adik-adik ada juga mungkin dari kalian yang lahir di luar negeri bahkan ya. Nah, selain itu ada pastinya dari bulan Januari sampai Desember lah ya. Nah, kemudian tahun berapa? Adik-adik yang di sini ada dari kelas 2 sampai kelas 6 SD ya. Berarti tahunnya juga banyak ya, ada 2007, ada 2008, 2009, 2010 dan 2011 ya. Nah, kemudian Lause juga ingat ada banyak nama-nama murid Lause seperti Scarlett, Tania, Christopher, Moses ya, dan masih banyak lagi yang Lause tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi nama kalian itu indah adik-adik. Nama itu adalah pemberian orang tua kalian ya, yang pastinya mempunyai makna yang sangat baik untuk kalian ya. Nah, adik-adik, bukan hanya orang tua kalian saja, bahkan Tuhan pada saat menciptakan manusia pertama yaitu Adam ya, Tuhan memberinya nama Adam, mempunyai makna yaitu tanah atau manusia ya. Kemudian Tuhan juga memberi nama kepada salah satu tokoh Alkitab yang kita kenal yaitu Bapa Abraham. Artinya apa adik-adik? Masih ingat? Yaitu Bapa dari segala bangsa. Kemudian Tuhan Yesus juga ya memberikan nama salah satu muridnya yaitu Petrus yang artinya batu karang ya. Nah, batu karang karena Tuhan Yesus ingin mendirikan gerejanya di atas pengakuan Petrus yang kokoh ya. Nah, adik-adik, nama-nama kalian ya itu adalah nama yang indah. Nah, yang harus kita syukuri. Tapi tahukah kalian ada nama seorang bayi yang sangat spesial. Sekilas bayi ini sama seperti bayi-bayi yang lainnya ya. Tapi sesungguhnya bayi ini sangat spesial ya. Bayi ini ya sangat berbeda dari kita semua. Nah, adik-adik bisa tebak nggak siapa bayi ini? Ya, adalah bayi Yesus ya. Bayi Yesus ini sangat berbeda. Kenapa? Coba mari kita buka di dalam Alkitab kita, dalam kitab Injil. Adik-adik, kitab Injil adalah kitab
yang memberitakan tentang kabar baik, yaitu di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, nah kitab Injil ini ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertama-tama mari kita buka dulu dalam kitab Matius, ya, kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 23. Nah, adik-adik juga bisa melihat di layar kalian ya. Nah, mari kita membacanya bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, bayi Yesus ya, dia adalah bayi yang spesial. Apakah adik-adik menemukan di mana letak perbedaan dari bayi Yesus dengan bayi-bayi yang lainnya? Nah, letak perbedaannya tadi ya, seperti di ayat yang ke-18 ya. Ia mengandung dari Roh Kudus ya. Ini bukan berarti Allah menikahi Maria kemudian Maria mengandung, bukan ya. Nah, bukan juga berarti Roh Kudus yang menikahi Maria. Tapi adik-adik, kalian perlu tahu dan kalian ingat bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, tentu saja dengan kuasanya Tuhan dapat menciptakan manusia hanya dari satu perempuan saja tanpa laki-laki. Nah, adik-adik, ini adalah perbedaan spesial yang istimewa dari bayi Yesus. Jadi bayi Yesus adalah bayi yang suci karena dia adalah Allah. Nah, maka tentu saja dia mempunyai sifat-sifat Allah seperti Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Adil, Maha Pengampun, yang sempurna. Nah, adik-adik, nama Yesus tadi artinya apa? Coba kita lihat di ayat yang ke-21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan ya. Nama yang indah, berarti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menjadi juru selamat kita, menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, adik-adik, tahukah kalian ada beberapa nama juga yang disebutkan untuk bagi Tuhan Yesus ya, yang menunjukkan dia bahwa dia adalah anak Allah. Nah, salah satunya diantaranya adalah yang pertama Immanuel ya. Yang tadi di ayat 23 sudah dikatakan Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Tahukah adik-adik bahwa Immanuel bukan pertama kali disebutkan dalam kitab Injil ini, tapi ternyata Immanuel sudah dinubuatkan oleh seorang nabi. Artinya bagaimana adik-adik? Seorang nabi itu adalah orang yang secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya. Nah, nabi ini ya, dia akan menyatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapakah nabi ini? Dia adalah Nabi Yesaya. Dia menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam kitabnya. Mari kita coba cek nih adik-adik ya. Kita coba cek di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, coba kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nah, jika adik-adik sudah mendapatkannya, Laus akan membacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik, kitab Yesaya sudah tergenapi di dalam kitab Injil tadi ya, di mana Tuhan Yesus lahir dan dia juga disebut sebagai
Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Adik-adik, nama yang sungguh indah ya. Dari nama ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, kita tidak pernah sendirian, kita tidak pernah kesepian, karena kita tahu Allah selalu bersama-sama dengan kita di saat kita sedang susah, ya, di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang senang, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, ya. Nah, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, Dia adalah Allah Roh, ya adik-adik ya. Berbeda dengan kita pada saat ini, ya, Lose di sini dan tidak bersama-sama dengan kalian. Ya, kita dibatasi, tubuh kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Allah adalah Roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, Dia ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, juga bersama dengan kalian. Ya, nah, adik-adik, tapi pertanyaannya kan Tuhan Yesus sudah mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sekarang bersama dengan Bapa di surga. Tapi ingatlah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ya. Dia adalah Roh yang menghibur kita pada saat kita sedang sedih. Dia adalah Roh yang juga membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Dia adalah Roh yang juga bersama-sama dengan kita pada saat kita sedang senang, sehingga sukacita kita disempurnakan ya. Nah, adik-adik, selain dari Immanuel yang pertama tadi, ada juga sebutan lain bagi Yesus, yaitu apa? Yang kedua, mari kita buka kitab Injil dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ke-14. Adik-adik, mari kita membacakan ini bersama-sama ya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama ya dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi nama lain bagi Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Nah, adik-adik, apakah ingat pada penciptaan ya, di mana Allah berfirman maka semuanya jadi. Nah, Yesus juga berkuasa ya di dalam penciptaan ya. Nah, Dia adalah Allah yang kekal yang tidak pernah berubah ya adik-adik. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 ya, firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah anak Allah. Ya, yang berarti Dia menyatakan dirinya ya. Dia menyatakan dirinya ya ke dalam dunia ini ya, supaya kita dapat melihat Bapa ya. Adik-adik, yang mengenal Bapa adalah Allah Anak ya. Kita tidak bisa mengenal siapa Bapa kita ya, tapi Tuhan Yesus datang untuk memperlihatkan ya, mengenalkan Bapa kepada setiap kita, menyatakan kemuliaan Bapa kepada setiap kita. Maka dengan kata lain, Yesus adalah firman yang berbicara kepada manusia berdosa ya, supaya kita bisa mengenal siapa Allah kita. Nah, adik-adik, maka penting bagi kita untuk selalu membaca firman Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya kita bisa mengetahui apa yang ingin Tuhan lakukan ya untuk setiap kita. Nah, kemudian selain dari firman ya, dari Immanuel, firman, kemudian yang ketiga, nama lain yang disebutkan bagi Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ya. Jadi nama ketiga ya bagi Yesus adalah terang yang sesungguhnya ya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menerangi setiap kita ya, di mana dunia ini adalah penuh dengan kegelapan ya. Kita seakan-akan manusia berdosa itu tidak tahu tujuan sebenarnya itu kemana. Seakan-akan mereka berjalan menuju ke jurang kematian adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus datang ya, Dia datang untuk menunjukkan jalan ya, jalan yang benar, jalan menuju kepada Bapa ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin ya
memperlihatkan bahwa betapa bersalahnya kita di hadapan Tuhan dan betapa butuhnya kita akan terang itu supaya kita bisa tahu ya jalan yang benar, ya supaya kita bisa selamat. Nah, Tuhan Yesus datang ya, dia menerangi hati kita, ya menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kita membutuhkan terang itu supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar menuju kepada Allah, ya. Nah, adik-adik, banyak orang yang tidak mau ya menerima Yesus sebagai juru selamat, yang tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang selalu menyertai. Juga banyak orang yang tidak mau menerima dia sebagai firman yang berbicara dan juga terang yang menunjukkan jalan kebenaran, ya. Banyak orang yang tidak mau percaya. Tapi bagaimana dengan kita, ya? Maukah kita percaya kepada Tuhan? Ya. Mereka yang tidak mau percaya, mereka lebih suka mengandalkan diri mereka sendiri, ya. Mereka pikir dengan cara berbuat baik, sebaik-baiknya mereka dapat diselamatkan, ya. Tapi apakah ini benar, adik-adik? Apakah manusia berdosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, adik-adik, tentu saja tidak. Seperti misalnya ada seorang yang jatuh di dalam lumpur, ya. Nah, dia tentu saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi yang dia butuhkan adalah orang yang di luar dari lumpur itu untuk menyelamatkan dia. Nah, adik-adik, kita seakan-akan jatuh di dalam lumpur dosa, ya. Yang kita butuhkan adalah seorang yang berada di luar lumpur itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, maka kita sebaik apapun kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita, ya. Nah, apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus? Adik-adik boleh minta kepada Tuhan karena dialah yang memberikan kita iman yang dibutuhkan untuk diselamatkan. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita juga menerima janji Tuhan, ya. Apakah janji itu? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik, ternyata kita bukan hanya diselamatkan saja, tapi Tuhan juga menjanjikan janji yang sangat indah, ya. Apakah janji itu? Yaitu kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, ya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, adik-adik, dengan kata lain berarti kita mewarisi sifat Bapa, ya, yang sempurna, ya. Kita semakin hari boleh semakin diubahkan, ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya, menjadi lebih baik lagi, ya. Bukan hanya kita mewarisi sifat-sifat Allah saja, tapi kita juga bisa nanti bersama-sama dengan Tuhan bersama selama-lamanya, ya, penuh dengan sukacita selama-lamanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ya, kita dapat belajar bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal, ya. Nah, kasih-Nya itu tidak pernah berkurang, adik-adik. Nah, dia tidak pernah berubah, ya. Untuk kuasa kasih-Nya tetap sama, ya, besarnya untuk setiap manusia berdosa. Walaupun sekarang banyak yang berubah, ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, adik-adik, banyak orang yang menderita, ya, menderita karena virus corona ini, ya. Banyak orang yang kelaparan, ya, banyak juga orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi, ya. Banyak penderitaan yang muncul karena virus corona ini. Tetapi ingatlah adik-adik bahwa dalam kondisi dan situasi seperti sekarang pun Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kuasanya juga tidak pernah berubah, ya. Dia adalah Allah yang terus mengasihi kita, dan Tuhan mau supaya setiap kita itu terus berpengharapan kepada Dia, ya, dan teruslah berdoa supaya virus ini bisa segera berlalu dan
berdoalah supaya kita diberikan rasa aman, kita diberikan juga hati yang mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, adik-adik, selain kita belajar bahwa Yesus adalah Allah yang kekal dan tidak pernah berubah, ya, Dia juga, ya, adalah yang dipelajari pada hari ini. Yang kedua adalah iman adalah pemberian dari Tuhan, ya. Dimana kalau kita sudah percaya, berarti itu adalah kuasa Tuhan, itu adalah pemberian dari Tuhan, ya, bukan karena kekuatan kita, ya. Nah, adik-adik, ketika kita tahu bahwa iman adalah pemberian dari Tuhan, maka kita sekarang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita jangan lupa juga untuk membagikan kabar baik ini. Jangan simpan sendiri, tapi beritakanlah tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepadamu, kepada teman-temanmu, kepada tetanggamu, ya, kepada orang-orang yang lainnya. Dan juga di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, tunjukkan bagaimana Kristus itu, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita yang tadi sudah lo bahas, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12, yaitu tentang janji Tuhan, ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita baca sekali lagi, adik-adik. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Lo seharap firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan saja, tapi kita boleh ingat terus firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jangan berlalu, tapi boleh menolong kami untuk bertumbuh semakin mengenal Kristus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Ya Tuhan, kami boleh menunjukkan bagaimana kasih Tuhan tidak berubah, bagaimana Tuhan tetap mengasihi kami. Dan biarlah kiranya kami boleh memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Ya, sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, asik bukan firmannya? Nah adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah hidup untuk selama-lamanya. Ya, kita harus bersyukur. Kita punya Allah yang hidup. Yuk, kita menaikkan satu pujian, yaitu sebab Dia hidup. Anak Allah
bersihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke adik-adik, Allah kita adalah Allah yang hidup. Maka itu tetap tekun, tetap percaya pada Tuhan kita. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Dari awal pujian kami Tuhan sampai akhir ini, kami boleh memuji Engkau Tuhan, dan juga firman-Mu yang disampaikan tadi, kami boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat pada Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada campur tangan dalam setiap langkah kaki kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini Engkau tetap memberikan kami kesehatan, mama papa kami, keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, Lausa ada satu pengumuman nih untuk kalian semua. Kabar apa Lausa? Kabar Gembira. Lalu gembiranya apa Lausa ya? Nah Lausa sebentar lagi kan mau? Ini sudah bulan apa Lausa? 10. Iya, Kalau ditambah 2 bulan lagi jatuhnya bulan apa Lausa? Bulan Desember. Iya, Kalau Desember ada Lausa perayaan pintar apa ya? Ada Natal Lausa. Kalau gitu kita merayakan Natal. Nah sebelumnya juga ada apa Lausa? Perayaan Untuk anak kelas besar, kita ada satu lomba nih adik-adik. Lombanya menggambar. Nah, adik-adik bisa kasih gambar yang paling bagus. Siapi di rumah, tulis yang bagus, gambar yang bagus, warnain yang bagus. Terus nanti kumpulkan kepada Lause. Nah, setelah itu nanti Lause akan menseleksikan siapa-siapa aja gambarnya yang paling oke, yang paling mantap. Itu yang menjadi juara. Adik-adik, jerih payah kalian tidak sia-sia. Ntar Lause kasih hadiah. Ada piala loh. Mau nggak adik-adik? Mau? Mau Lause. Saya mau ininya aja Lause, pialanya boleh nggak? Itu nggak boleh itu. Ya oke. Oke, Sampai ya. di sini dulu ya adik-adik ya. Adik-adik,
sampai di sini dulu ibadah kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.